Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi yang akan dipresentasikan oleh kami yaitu materi titrasi iodimetri. Untuk anggotanya itu ada saya sendiri Aryadi Suryananta Kusuma, kemudian Anissa Cendra Kasih, Anissa Zulfa, Aulia Hidayah Syahida Mahmud, Fasauna Rizky, Ersa Zanuarto, Gibran El Gifari, dan Jihan Nabila Rahmah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang pertama adalah prinsip titrasi iodimetri. Prinsip dasar titrasi iodometri adalah menentukan konsentrasi zat pengoksidasi dalam larutan. Iodometri melibatkan titrasi tidak langsung dari iodium yang melepaskan melalui reaksi dengan analit. Dalam titrasi iodometri, larutan kanji digunakan sebagai indikator karena dapat menyerap 12 yang dilepaskan. Penyerapan ini akan menyebabkan larutan berubah warna dari kuning muda menjadi biru tua saat dititrasi dengan larutan tiosulfat standar. Hal ini menunjukkan titik akhir titrasi. Selanjutnya, indikator dan penetapan titik akhir titrasi iodometri. Indikator yang paling umum digunakan dalam titrasi iodometri adalah amilum atau kanji. Amilum akan membentuk kompleks berwarna biru tua dengan iodium I2. Kompleks ini sangat sensitif sehingga perubahan warna menjadi biru menandakan titik akhir titrasi telah tercapai. Berikut langkah-langkah umum dalam penetapan titik titrasi. Pertama, penambahan amilum. Amilum ditambahkan mendekati titik akhir titrasi. Penambahan terlalu awal dapat menyebabkan adsorpsi iodium pada partikel amilum sehingga titik akhir menjadi kurang jelas. Kedua, perubahan warna. Saat titran atau biasanya larutan tiosulfat ditambahkan secara perlahan, warna larutan akan berubah dari coklat ke kuningan pucat. Ketika satu tetes titran lagi ditambahkan dan warna berubah menjadi biru, maka titik akhir titrasi telah tercapai. Yang terakhir yaitu titik akhir yang tajam. Titik akhir titrasi iodometri umumnya sangat tajam karena perubahan warna dari kuning pucat ke biru sangat kontras. Untuk selanjutnya, pembuatan larutan baku dan pembakuannya. Pembuatan larutan natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat adalah salah satu titran yang sering digunakan dalam titrasi iodometri. Larutan ini tidak dapat dibuat sebagai larutan baku primer karena sulit diperoleh dalam bentuk murni dan mudah terpengaruh oleh udara. Oleh karena itu, larutan natrium tiosulfat harus distandarisasi dengan larutan baku primer sebelum digunakan dalam titrasi. Selanjutnya, pembuatan larutan natrium tiosulfat. Langkah yang pertama, penimbangan. Ditimbang sejumlah natrium tiosulfat pentahidrat Na2S2O3 5H2O yang telah diketahui kemurniannya. Jumlah yang ditimbang tergantung pada konsentrasi larutan yang diinginkan. Yang kedua, pelarutan. Dilarutkan natrium tiosulfat dalam air suling yang telah dididihkan dan didinginkan. Air suling yang telah dididihkan bertujuan untuk menghilangkan oksigen terlarut yang dapat mengoksidasi tiosulfat. Yang ketiga, pengenceran. Diencerkan larutan hingga tanda batas dalam labu ukur. Yang langkah keempat, penambahan pengawet. Ditambahkan sedikit natrium karbonat atau borak sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mengoksidasi tiosulfat. Untuk selanjutnya itu pembakuan larutan baku natrium tiosulfat. Pembakuan adalah proses penentuan konsentrasi yang tepat dari suatu larutan standar. Natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sering digunakan dalam titrasi iodometri untuk menentukan kadar zat-zat tertentu seperti iodium,
Namun karena natrium tiosulfat bersifat higroskopis dan mudah terurai, maka perlu dilakukan pembakuan sebelum digunakan. Berikutnya cara pembukuan. Pertama, pembuatan larut baku primer. Biasanya digunakan kalium iodida atau kalium iodat sebagai larutan baku primer. Kedua, reaksi antara larutan baku primer dan iodium. Larutan baku primer direaksikan dengan iodium untuk menghasilkan iodium bebas. Tiga, titrasi. Larutan iodium yang dihasilkan kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat hingga mencapai titik akhir titrasi, berubah warna menjadi bening. 4. Perhitungan. Berdasarkan volume larutan natrium tiosulfat yang digunakan dan jumlah mol iodium yang bereaksi, dapat dihitung konsentrasi yang terdapat dari larutan natrium tiosulfat. Yang selanjutnya, aplikasi titrasi iodimetri. Yang pertama, dalam Farmakop Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar obat-obatan. Salah satu contohnya adalah untuk menetapkan kadar asam askorbat atau vitamin C, natrium askorbat, metamporin, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksi lainnya. Dalam bidang farmasi, metode titrasi iodimetri digunakan untuk menentukan kadar zat-zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl, Fe3, Cu2, dan sebagainya. Sehingga untuk mengetahui kadar suatu zat yang berarti mengetahui mutu dan kualitasnya. Jadi kesimpulannya, titrasi iodometri dan iodimetri adalah dua metode analisis volumetri yang melibatkan reaksi redoks dengan iodium atau I2. Iodometri digunakan untuk menentukan kadar zat pengoksidasi dengan cara mereduksi zat tersebut menjadi iodium. Kemudian, iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan tiosulfat. Iodimetri digunakan untuk menentukan kadar zat produksi dengan cara mengoksidasi zat tersebut dengan iodium yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian, kelebihan dari iodium ini dititrasi dengan larutan tiosulfat. Perbedaan utamanya antar keduanya terletak pada urutan reaksi dan jenis zat yang dianalisis. Titrasi iodometri melibatkan reaksi tidak langsung, sedangkan iodimetri melibatkan reaksi langsung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.